Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun walakinna la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'un wa yakfurun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat-sangat istimewa, yaitu forum Tafaqquh Fiddin, forum tausiyah, forum ta'lim. Sangat-sangat istimewa. Maka mudah-mudahan kita dapat menjaga keistimewaan tersebut. Di antaranya keistimewaan adalah bahwa forum taklim itu indikasi Allah akan berikan kepada kita tambahan kebaikan berdasarkan hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah fahamkan yang bersangkutan dalam urusan din. Kemudian juga bahwa forum taklim Tafaqquh Fiddin itu istimewa sehingga disebutnya sebagai kehidupan di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Ilmu yang dimaksudkan otomatis ulumuddin, ulumus syariah, ilmu yang berkaitan dengan Islam, ilmu yang berkaitan dengan syariah, ilmu yang berkaitan dengan urusan surga dan neraka. Kajian kita seputar nanti akan diangkat, yaitu al-wajiz fi fiqhil khilafah al-islamiyah. Secara ringkas tentang kekhalifahan Islam itu apa, diambilkan dari kitab Al-Wajiz fi fiqhil khilafah, tulisan Syekh Dr. Shalih As-Sawi. Yang pertama perlu kita cermati bahwa kita kaum muslimin sejak dahulu kala, ketika orang diberi hidayah oleh Allah masuk Islam, itu sudah keistimewaan yang luar biasa. Sebab kapan saja orang masuk ke Islam berarti dia sudah terdaftar calon ahli surga. Yang penting istiqomah. Tapi kalau orang belum masuk Islam, berarti dia calon penduduk neraka asal tidak bertobat. Jadi orang Islam itu sendiri, mukminah, mukmin, sholih, sholihah, itu keistimewaan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang luar biasa itu semestinya sepanjang hidupnya menjadi orang yang paling berperan dalam masyarakat kemanusiaan. Sebab kalau nanti yang berperan orang buru-buru, suasana masyarakat akan buruk. Kalau yang berperan itu orang soleh-soleh, suasana masyarakat akan soleh. Maka umat Islam, muslim maupun muslimah, di ranah kehidupan manapun juga berada, semestinya menjadi orang yang paling berperan. Ini saya ambil dari hikmah 3 ayat. Yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 33, kemudian surah Al-Saff ayat 8
Kemudian surah Al-Fatah ayat 28. Yang surah At-Taubah ayat 33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, agar Rasulullah menjadikan Islam itu dominan, liyudhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Nah, Islam tidak akan dominan mengatasi seluruh agama-agama yang lain kalau pelaku Islamnya, orang-orang muslimnya tidak dominan. Nah, ini mengisyaratkan bahwa umat Islam itu di mana-mana mestinya dominan, sehingga nanti pada waktunya suasana keislaman itu akan mendominasi masyarakat. Suasananya itu mudah kita ketahui dengan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kemudian juga didasarkan kepada surah As-Saff ayat 20. Surat apa tadi? Surah As-Saff ayat ayat 8. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Surah As-Saff ayat 9. Jadi tugas Rasulullah itu menjadikan Islam itu dominan. Itu Rasulullah Islam tidak akan dominan kalau orang-orang muslimnya tidak dominan di masyarakat. Nanti diperkuat lagi dalam surah Al-Fatah ayat 28. Surah Al-Fatah ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau waqafa billahi syaidah. Begitu al-kisah ringkasnya. Nah, kemudian jadi alhasil bahwa orang muslim itu dituntut menjadikan Islam itu mewarnai masyarakat, karena Islam itu sumber kebaikan. Nah, orang muslim tidak akan bisa mewarnai masyarakat dengan keislamannya kalau dia tidak berperan. Maka dituntut umat Islam itu dituntut punya peran penting di seluruh perjalanan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Nanti peran yang paling penting adalah kalau kepemimpinan itu dipegang kaum muslimin. Itu peran paling penting. Peran paling penting di dunia di masyarakat itu adalah peran qiyadah atau imamah atau riasah. Itu peran yang paling penting. Asal bisa pegang kursi kepemimpinan, maka itu peran yang paling penting untuk mewarnai masyarakat. Ada dua fungsi penting di masyarakat yang itu kiranya sebenarnya tabu atau pantang dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh. Ada dua kursi penting di masyarakat kiranya pantang atau tabu untuk dipegang oleh orang yang tidak soleh. Yang pertama kursi ustadz atau kursi dosen atau kursi pengajar atau kursi ulama. Kalau kursi ulama itu kepegang orang sekuler, masyarakat yang diajak ngomong lama-lama jadi sekuler. Kalau kursi ulama, kursi ustadz itu kursi pengajar dipegang oleh orang-orang Syiah, nanti yang diajar lama-lama jadi Syiah. Maka pewaris Nabi itu al-ulama warasatul anbiya. Nah, kursi ulama itu sangat penting. Itulah dulu ketika saya berumur, sekarang umurnya 61. Ini saat ini saya paling tua nih. Ya Allah, paling tua tenanan.
Masya Allah ya Rabbi. 61. Dulu ketika saya umur 50 tahun mondok di Gontor. Umur 50 tahun mondok 1 tahun. Karena setengah tahunnya ikut program namanya program kaderisasi ulama. Nanti kalau berprestasi langsung diikutkan program magister. Nah, pas program kaderisasi ulama selesai, semua peserta suruh tulis 3 halaman. Kalau dipilih untuk mengikuti program magister kira-kira sebabnya apa? Kemudian nanti yang didambakan apa? Kalau tidak dipilih kira-kira sebabnya apa? Suruh nulis 3 lembar. Saya dioyak-oyak oleh panitia, Ustadz, semuanya Ustadz. Jadi panitianya Ustadz, yang mengajar Ustadz, yang belajar juga Ustadz. Ustadz, mana tulisannya? Nanti saya pulang dulu ke Solo, di rumah nanti saya tulis. Nah. Terus di rumah saya tulis, suruh nulis 3 halaman. Tapi akhirnya saya tulis 8 halaman. Pokoknya nulis, wah kalau saya diterima jadi di pasca saya akan begini. Padahal saya waktu itu tidak membayangkan sekolah di pasca sarjana. Sudah ada tulisannya, tidak bayangkan. Akhirnya saya tulis 8. Belum saya kirim dari Gontor sudah ada telepon. Ustadz belum masuk program pasca. Lu kan belum saya tulis. Tulisannya belum saya kirim. Pokoknya Ustadz suruh masuk. Jadi masuk program pasca waktu itu. Alhasil bahwa kenapa cerita begitu? Itu apa namanya? Program itu program pemikiran. Karena umumnya dosen-dosen di perguruan tinggi negeri itu pikirannya sekuler, itu maksudnya. Umumnya dosen-dosen di perguruan tinggi Islam itu sekuler, liberal, maka Gontor mau mencetak sarjana-sarjana yang pada waktunya menggeser dosen-dosen yang sekuler itu, gitu maksudnya. Nah, ada 2 kursi penting di masyarakat. Kalau kursi ustadz, kiai, ulama itu kepegang oleh orang tidak soleh, maka masyarakat bisa tidak soleh. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi umara. Jadi fungsi ulama, fungsi khulafa, tapi yang mudah dipahami fungsi umara. Kalau ulama kan warasatul anbiya. Kalau ulama atau kiai atau ustadz itu otoritasnya adalah otoritas ilmiah. Jadi kalau bab ilmu fikih tanyalah kepada ustadz fikih misalnya. Bab akidah tanyalah kepada ustadz akidah. Kemudian bab ilmu falak tanyalah kepada ustadz azam. Itu yang punya otoritas, Tapi otoritasnya otoritas ngomong gitu. Otoritatif tapi untuk ngomong memberi keterangan. Untuk nyuruh tidak punya otoritas. Tapi ustadz punya otoritas karena mudir kepala ketua STIM tidak punya otoritas. Antum masuk tidak masuk punya otoritas. Nah, kalau khulafa itu punya otoritas pemerintah. Nah, urusan siasah, mengurus pemerintah itu dulunya pekerjaan para nabi. Maka ada hadis, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Saya susu dari menjadi kalimat siasah. Siasah itu menjadi kalimat politik, mengurus gitulah. Nah, gitu. Kanat Bani Israil dalam hadis, kanat Bani Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi satu meninggal dunia, maka Allah ganti dengan nabi yang lain untuk mengurus umat itu dari mengajar, mendidik sampai memimpin. Mengajar, mendidik, memimpin itu pekerjaan para nabi. Mengajar, mendidik, memimpin itu pekerjaan para nabi. Laka itu dipegang orang lain yang tidak tahu nabi, gawat sudah. Gitu. Maka dulu ketika saya suruh mengajar di STIM sini, materi saya waktu itu al-hadis fit tarbiyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Bab pendidikan saya sampaikan begini. Pendidikan itu adalah usaha sistemik untuk menjadikan orang semakin maju dan baik, atau usaha sistemik untuk menjadikan orang maju dan buruk, kan gitu.
Itu sistemik. Lah kalau pendidikannya sekuler kan maju tapi kan buruk. Kalau pendidikannya Syiah kan maju dan buruk. Jadi pendidikan itu usaha sistemik untuk maju baik maupun buruk tergantung kurikulumnya gitu. Jangan mau bayangkan mengharapkan orang-orang soleh tapi muncul dari UNS kan sulit. Dimasukkan di situ ya. Ya. Enggak sulit juga. Sekarang sudah mulai ada kelompok tahfidz di UNS. Di perguruan tinggi sekarang sudah mulai ada keluarga hufat. Di UNS ada keluarga hufat, sangat mungkin di UGM juga ada keluarga hufat. Kemudian di ITB sangat mungkin ada hampir semua perguruan tinggi negeri insya Allah sekarang sudah ada keluarga hufat. Maka Setim lebih layak untuk punya keluarga hufat gitu. Syukur-syukur semuanya kan keluarga hafidh gitu. Lah itu mendatangkan berkah. Kalau misalnya perguruan tinggi minus Quran, perguruan tinggi minus sholat, perguruan tinggi minus ajaran Islam, perguruan tinggi minus adab Islam, itu kan usaha sistemik untuk menyesatkan bangsa, usaha sistemik untuk menyesatkan anak bangsa kan gitu. Lah anak bangsa itu nanti menjadi calon pemimpin, berarti pendidikan itu bisa usaha sistemik untuk menelurkan calon-calon pemimpin bangsa yang bagus, bisa juga tidak bagus, tergantung kepada kurikulumnya dan juga yang melakukannya. Kembali. Jadi asalnya kaum muslimin itu di mana? Saya ulang. Dua kursi penting ini tidak boleh kepegang orang yang tidak soleh, yaitu kursi mengajar sama kursi memimpin. Kursi mengajar otoritasnya berbicara, memberitahu secara ilmiah. Kemudian kursi memimpin otoritasnya menyuruh kepada kebaikan. Begitu asalnya. Maka yang pertama dasarnya adalah al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua hadis tadi. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Adalah Bani Israel dipimpin oleh para nabi-nabi. Bayangkan, memimpin itu adalah mulai dari mengajar, mendidik, membimbing sampai memimpin. Itu pekerjaan para nabi. Itulah sangat-sangat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh sudah kami utus setiap umat ada nabinya. Tugasnya mulai dari membimbing, mengajar, membimbing, mendidik sampai kepada memimpin. Bagaimana jenengan antuna bayangkan gimana kalau kursi kepemimpinan umat itu jatuh ke tangan Fir'aun? Kan berbondong-bondong masuk neraka diajaknya yang mau, kecuali istri Fir'aun tidak mau. Kemudian bagaimana kalau misalnya kepemimpinan umat itu jatuh ke tangan Raja Namrud? Kan rusaklah dunia. Maka kepemimpinan umat itu mulai dari mengajar, mendidik, membimbing, itu porsinya, domainnya para nabi. Gitu. Maka orang yang memimpin dunia ini mesti tahu ajaran nabi. Tahu betul, bukan sok tahu. Kalau sok tahu bisa keliru. Itulah yang menyebabkan muncul paham sekuler. Karena dulu di barat sono, setelah masa Ahlul Kahfi kan tahun kira-kira abad kedua Masehi. Ahlul Kahfi bangun masyarakat sudah Nasrani. Jadi kerajaan di barat sudah Nasrani. Tapi Nasraninya lama-lama kerajaan Nasrani tidak bagus. Akhirnya orang berpikir, berarti kalau negara diatur oleh agama Nasrani, berarti dampaknya tidak bagus. Karena dampaknya tidak bagus, akhirnya berarti agama tidak boleh mengatur negara. Lah muncullah paham sekuler di barat. Nah, ketika kerajaan atau pemerintahan didominasi oleh agama Nasrani, orang putri-putri itu objek penindasan.
Karena perempuan dianggapnya apa namanya? Dianggapnya syaitan, penyebab umat manusia masuk dunia kan, turun dari surga kan perempuan, Hawa. Nah, jadi dianggapnya putri itu syaitan. Nah, maka dibuat produk berbagai macam peralatan untuk menyiksa wanita di barat sana. Akhirnya lama-lama wanitanya protes. Akhirnya menuntut kesamaan hak. Lah muncullah paham dari barat kesetaraan gender. Muncullah paham feminis dan selanjutnya itu asalnya dari barat. Kembali. Jadi asalnya yang memimpin itu ada nabi-nabi. Kemudian maka siapapun yang memimpin tidak tahu ajaran Nabi akan tersesatlah masyarakat. Yang tidak tahu ajaran Nabi itu siapa? Orang-orang Yahudi kan merasa ikut Nabi, tapi kan tidak betul. Jadi sok ikut Nabi. Orang-orang Nasrani juga merasa ikut Nabi, tapi tidak betul. Kan sok mengikut Nabi kan gitu. Nah, sebagai orang Syiah juga menganggap ikut Nabi, tidak betul. Sok ikut Nabi kan gitu. Orang liberal juga demikian, merasa ikut Rasulullah, tapi sok ikut Rasulullah dan selanjutnya. Jadi kursi yang kedua sangat penting, yaitu kursi kepemimpinan. Dasarnya kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel diurus oleh para nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap seorang nabi meninggal dunia, khalafahu nabiyun, Allah yang maha kasih, maha kesian, maha kasih sayang, menggantikan nabi yang lain. Wala nabiyya ba'di, walakin la nabiyya ba'di, tapi setelah Rasulullah tidak ada nabi. Padahal fungsi nabi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Mengantarkan orang hidup di dunia benar, terus masuk akhirat benar. Masuk akhirat itu kalau tidak benar luar biasa buruknya. Masuk neraka selama-lamanya kan gawat. Siapa yang mau? Jadi walakin la nabiyya ba'di wa satakunu khulafaun fayaksurun. Nanti yang ada adalah para khalifah. Nah, hadis ini disebutkan, belum ada ceritanya Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Belum ada. Memang belum ada. Hadis ini disebutkan belum ada ceritanya Khulafaur Rasyidin, belum ada ceritanya khilafah Bani Umayyah, belum ada ceritanya khilafah Bani Abbasiyah, belum ada ceritanya khilafah Utsmaniyah, belum ada ceritanya sultan-sultan Indonesia, belum ada ceritanya wali-wali Songo, dan belum ada. Tapi Rasulullah sudah sebutkan nanti yang ada pelanjut Nabi itu khulafa, bahasa umumnya umara. Maka terjadi setelah Rasulullah muncullah para pemimpin-pemimpin. Nah, jadi dua kursi tadi penting. Kursi taklim sama tarbiyah sama kursi siasah. Ini pantang menurut Islam jatuh ke tangan orang yang tidak soleh. Jadi berarti di depan Anda maka mahasiswi muslim itu mesti visioner. Kenapa visioner? Lu kan menggeser para seumpama ada para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para ulama-ulama yang sekuler, biar nanti tidak sekuler kan digeser kan gitu. Mengganti para pemimpin dunia muslim yang sekuler diganti yang tidak sekuler. Nah, itu tugas utamanya. Jadi dua kursi tadi penting, yaitu kursi ulama dan kursi umara. Kalau bahasa hadisnya ada ya kursi ulama sama kursi khulafa. Ya, fokus kajian kita di yang kedua. Fokus kajian kita di fungsi yang kedua, yaitu fungsi umara atau fungsi ulama atau fungsi qiyadatil ummah, fungsi memimpin umat. Jadi padahal kita mulai dari sini. Jadi mulai dari mukadimah tadi bahwa
Islam itu karunia Allah yang luar biasa sebagai penunjuk jalan, maka orang-orang Islam itu hamba Allah yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah karena harus menjadi obor di tengah-tengah masyarakat. Menjadi obor menunjukkan saja tidak cukup, mengajar masyarakat tidak cukup. Karena mengajar itu kalau diterima ajarannya, kalau mengajar itu hanya menyampaikan, diterima ya sudah, tidak diterima ya sudah. Itu mengajar. Kalau memimpin tidak diterima ajarannya, hukum kan gitu. Kan gitu kan. Ya, oke. Sekarang untuk menunjukkan bahwa qiyadatul ummah hadza syai'un muhimun. Untuk menunjukkan bahwa masalah qiyadatul ummah hadza syai'un jiddan muhim, balik kan biar takkid. Untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan itu masalah yang sangat-sangat penting. Bersamaan dengan belajar akidah, di waktu itu pula sudah ada wacana qiyadah. Para sahabat sejak mempelajari Islam, sejak mengikuti Islam sudah tergambarkan kepadanya wacana memimpin umat kan gitu. Nah, misalnya setback ke belakang sana. Lah kalau kita misalnya orang sahabat belajar Islam, kalau nanti dunia dibiarkan dipimpin oleh Abu Lahab kan sesat, dipimpin oleh Abu Jahal kan sesat. Kalau nanti sudah hijrah ke Madinah, kalau Madinah dibiarkan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kan tidak keruan jadinya. Kalau nanti Madinah diwarnai oleh suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, orang Yahudi kan tidak keruan jadinya. Jadi itu petanya dari awal. Jadi dari awal itu misi Islam itu sangat-sangat memandang ke depan, visioner. Mau kemana arahnya sudah jelas-jelas clear gitu. Kemudian apa bentuk nanti Islam itu rahmatan lil alamin dari awal sudah sangat-sangat terbayangkan gitu. Oke. Maka sejak awal kaum muslimin masuk Islam, dalam waktu yang sangat sama sudah terbayangkan olehnya wacana kepemimpinan umat harus dipegang oleh orang soleh. Itu. Jadi mengajak orang masuk Islam lewat mimbar tidak cukup, lewat kursi kuliah tidak cukup, sampai harus lewat kursi siasat. Ini dasarnya surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Anbiya ayat 105. Mari kita lihat surah Al-Anbiya ayat 105. Nah, ya saya juga membaca begini terkejut-kejut dikit, terkaget-kagetnya surah Al-Anbiya ini surah Makkiyah, di mana kaum muslim masih di Makkah, belum turun wahyu yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum mengatur masyarakat, karena masyarakat bukan di tangan kaum muslimin, di tangan orang-orang musyrikin pagan. Tapi di masa-masa semacam itu sudah turun ayat ini, walaqad katabna fiz zabur. Sudah ditetapkan di kitab Zabur. Kitab Zabur kitab siapa Ustaz? Kitab Zabur itu kitab siapa ustazah? Ini ustazah semua kan? Kalau ini kalau sampai ke Pondok Selatan jadi ustazah semua kan? Ini juga kalau sampai Pondok Kubra kan jadi ustazah semua. Kalau di sini tolib, tapi nanti tinggal jalan ke sana sudah jadi ustazah. Kalau masing-masing punya pondok, ini sudah masing pulang-pulang kampung sudah Pak Kiai, Mas Kiai. Nah, kalau ini sudah punya pondok, masing-masing sudah punyai itu Mbak Nyai gitu. Nah, jadi sejak awal masuk Islam, saya juga terkejut-kejut dikit membaca ayat ini. Kayak ayat ini berkaitan dengan kepemilikan dunia, berkaitan dengan kepemilikan aset dunia gitu. Kalau zaman dulu berkaitan dengan kepemilikan aset Makkah gitu. Kalau diperluas berkaitan dengan aset kepemilikan Jazirah Arab zaman dulu. Kalau zaman kini, kalau diaktualisasikan ke Indonesia, ini berkaitan dengan kepemilikan aset Nusantara dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Untuk orang soleh. Walaqad katabna fiz zabur, telah ditulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya Nabi
Nabi Daud beliau adalah seorang nabi sekaligus raja. Nah, bayangkan seorang nabi sekaligus politikus, kan gitu. Nah, ya. Nah, pada waktunya dituntut seorang ulama sekaligus politikus, kan gitu. Nah, itu munculnya di Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq seorang ulama sekaligus seorang faqih sekaligus politikus. Kalau enggak mungkin jadi khalifah. Oke. Nah, walaqad katabna fi Zabur, telah ditetapkan kami tetapkan dalam kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud yang lisanul hal mengatakan Nabi Daud itu nabi sekaligus raja. Jadi punya otoritas ilmiah, juga punya otoritas politik, kan gitu. Bisa mengajar juga bisa menyuruh. Itu Nabi Daud, kan gitu. Kalau enggak kayak min ba'di dzikri, setelah disebutkan dalam Lauhil Mahfuz, annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun, bumi itu akan dimiliki oleh orang soleh. Nah, gimana? Ketika ayat ini turun, tidak terbayang. Bagaimana bisa membayangkan bahwa para ustadz-ustadz lulusan STIM yang dari Sukoharjo nanti akan menjadi bupati Sukoharjo seumpama, yang dari Klaten akan menjadi bupati Klaten seumpama, yang dari Karangan akan jadi bupati Karanganyar gitu misalnya, yang dari Solo akan menjadi wali kota Solo gitu misalnya, yang muslimahnya ustadzahnya yang dari Solo, yang dari mana akan menjadi bunyainya wali kota gitu misalnya, dari mana lagi akan menjadi, dan selanjutnya. Sama juga ayat ini, ketika ayat ini turun, tidak terbayangkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mustad'afin di Makkah nanti akan memiliki aset Makkah. Tidak mungkin, tidak terbayang, tidak mungkin, tidak terbayang. Nah, maka kadang-kadang Islam itu yakin dulu, lebih paham detailnya kemudian. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak awal belajar akidah mengikuti Islam sudah terbayangkan suatu masa nanti Jazirah Arab itu akan menjadi aset kaum muslimin, kan begitu. Sama sejak menjadi orang muslim Indonesia sudah terbayangkan suatu masa Indonesia itu akan dimiliki orang soleh, kan gitu. Dan itu sudah pernah terbukti. Mana buktinya? Buktinya di situ, di Jogja. Jogja kan kesultanan Sultan Agung. Sultan Agung itu namanya Sultan Agung namanya Panembahan Senopati Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Itu zaman dulu kalah, kan gitu. Kalau ada orang Kalimantan, di balik papan sana di bandara juga ditulis di situ kesultanan yang sekian tahun yang lalu, abad ke-18-an atau 17-an ditulis itu. Namanya juga juga Khalifatullah ya. Kembali. Jadi wacana kepemimpinan sudah ditanamkan dalam perjalanan para kaum muslimin sejak awal, sejak di masa tertindas. Surah ini membuktikan surah Al-Anbiya 105 membuktikan akan hal itu. Melompat yang 107-nya, bayangkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang sering-sering dipakai oleh berbagai macam dai dengan berbagai macam motivasi. Ayat ini sering digaung-gaungkan oleh berbagai macam para duat dengan niat masing-masing. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi yang dulu ketika saya belajar di kantor ada seorang ustadz, siapa namanya? Kalau tidak salah sih Adin Armas kalau nggak. Nah, kalau mempelajari ayat biasanya perlu dicermati sibakul ayah walihakul ayah. Perlu dicermati ayat sebelumnya bunyinya apa, ayat setelahnya bunyinya apa, untuk lebih memahami ayat tersebut gitu. Nah, cermati lihat. Wa ma tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam dunia. Sibakul ayat. Nah, ayat yang sebelumnya menunjukkan bahwa dunia ini akan diwariskan oleh Allah
akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Sejarah membuktikan dalam perjalanan sebentar saja Rasulullah berdakwah 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah, langsung ke proses kepemimpinan jatuh ke tangan Rasulullah. Tidak lama. Rasulullah wafat, langsung proses kepemimpinan di Jazirah Arab ke tangan Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga tidak lama kemudian proses kepemimpinan Jazirah Arab dan sekitarnya jatuh ke tangan Khilafah Bani Umayyah. Tidak lama kemudian kepemimpinan dunia Islam Jazirah Arab dan sekitarnya sampai ke sana, sampai ke barat, sampai Cordoba, ke timur sampai sampai jauh. Itu ke tangan Bani Umayyah. Nah, kemudian tidak lama kemudian jatuh ke tangan keluarga Utsmaniyah. Nah, di masa-masa keluarga Utsmaniyah, sebagian sumber menyatakan dari situlah dikirim para wali-wali yang nanti disebut Wali Songo, yang jumlahnya ratusan, 300-an atau 400-an, tapi nama formalnya Wali Songo. Muncullah Wali Songo, ulama-ulama otoritasnya hanya menyampaikan, kan gitu. Kemudian setelah Wali Songo muncullah kesultanan. Ada Sultan Demak, ada Sultan Samudra Pasai, ada Sultan Ternate, Sultan Ternate. Jadi dua-dua sudah muncul di Indonesia. Ada walinya, ada sultannya. Jadi ada walinya, ada sultannya. Nah, dengan dua tadi berkembang, maka betullah Islam itu mendunia, rahmatul alamin, dengan dua fungsi dipegang oleh orang-orang soleh. Fungsi mengajar, ulama yang pegang, kursi siasa, sultan yang pegang. Maka jadilah rahmatul alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jadi ayat ini ketika turun kiranya tidak mudah untuk dipahami. Ketika kaum muslim masih tertindas, sudah dikasih tahu nanti aset dunia akan diberikan kepada kepada siapa ini? Kepada siapa ini? Walaqad katabna fi zaburi annal akan diberikan kepada hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh kan kala itu adalah para sahabat yang masih tertindas di Makkah. Hamba yang soleh sekarang kalau di sini ya inilah semua ini hamba Allah yang soleh ini sekarang di sinilah. Nah, gitu. Berarti orang-orang soleh itu berpotensi akan menguasai aset dunia, berpotensi kalau dia bisa meningkatkan kesolehannya. Nah, gitu. Nah, ini dikuatkan dengan ayat yang merupakan kisah, disebut ini yang Al-Anbiya surah Makkiyah, kemudian juga Al-Qasas juga surah disebutkan dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas surat berapa? Ayat 5 dan 6. Wa nuridu an namunna, ini juga surah Makkiyah. Ini cerita. Surah ini berisikan paling tidak ketika turun kala itu satu cerita, satu panduan. Ketika ayat ini sekarang kita baca, ini berupa dua cerita, satu panduan. Saya ulang. Indama. Ketika ayat ini turun, ayat ini masih muqaddimah, mau masuk ke al-wajiz bi fiqh khilafah muqaddimahnya. Ketika ayat ini turun, isinya satu cerita, dua panduan. Tapi ketika ayat ini kita baca, isinya menjadi satu cerita, tiga cerita, satu panduan. Sekarang kita cermati, ayat ini turun. Isinya cerita, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Ya, ini proses untuk bisa memiliki aset di muka bumi harus menjadi a'immah dulu, pemimpin dulu. Untuk bisa memiliki aset Jazirah Arab, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan kaum muslimin harus menjadi khalifah dulu. Kalau kita tarik ke Indonesia, untuk bisa memiliki aset Indonesia harus menjadi pemimpin Indonesia dulu. Kan
baru pilih aset. Nanti udah kalau sudah memiliki aset mau dijual mau tidak dijual itu urusan dia. Yang memiliki dia. Antum bagian teriak-teriak tapi yang memiliki sertifikat jual misalnya. Nah, untuk bisa memiliki aset jadi pemimpin dulu. Ini cerita tentang pengikut Nabi Musa yang tertindas di muka bumi, dikejar, bukan yang dikejar mati, yang mengejar mati. Itulah perjalanan orang soleh itu. Kalau orang soleh berhadapan dengan orang tidak soleh, orang solehnya dikejar-kejar, yang dikejar-kejar selamat, yang ngejar-ngejar mati, kan gitu. Itu baru kejar-kejar, apalagi kejar-kejaran. Nanti bisa kejar-kejaran di perang Badar. Oh, yang tidak soleh banyak mati, misalnya kan gitu. Ini cerita tentang Nabi Musa. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi, cerita. Kami akan karuniakan kepada orang yang tertindas di muka bumi keselamatan. Nah, artinya ini cerita orang-orang tertindas, orang-orang soleh tertindas, yaitu pengikut Nabi Musa tertindas. Tapi di sini disediakan nanti Allah akan selamatkan mereka. Selamatnya adalah prosesnya dikejar-kejar dulu. Dikejar-kejar sampai ke tepi Laut Merah. Nah, kalau bahasa saya, pengikut Nabi Musa melihat realita berdasarkan kacamata kepala. Ini kacamata kepala. Nah, kemudian Nabi Musa, bahasa saya, melihat realita pakai kacamata hati, kacamata iman, beda. Nah, ketika sampai di tepi laut, dalam ayat disebutkan pengikut Nabi Musa melihat realita berdasarkan kacamata kepala, lihat dengan mata kepala sendiri, depannya laut, belakangnya tentara Nabi Musa, langsung teriak, innala mudrokun, kita semua tertangkap. Tidak mungkin tidak. Nah, kenapa? Depannya laut, belakangnya tentara. Nah, maju ya mati, mundur ya setengah mati, kan gitu. Nah, tapi kan orang-orang bertakwa seperti antum, saya juga lah, mudah-mudahan orang-orang bertakwa itu kan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa itu kan karunianya kan serba min haitsu la yahtasib, kan gitu. Itu harus diyakini, kalau tidak diyakini gawat itu. Orang yang bertakwa itu kehidupannya harus serba banyak min haitsu la yahtasib. Contohnya, saya punya anak kecil namanya siapa ya? Ini temannya banyak di sini. Uminya bilang sama Goza, ayo kita antarkan pergi ke toko Amanda, foto tempatnya sebelah Ta'awun sana. Umi mau beli sabun. Terus anak saya bilang, lah aku mau beli apa? Gitu. Jadi pikiran dia kalau ke koperasi mesti ke toko mesti ada bayangan mau beli apa. Kalau tidak ada bayangan mau ngapa ke sana? Gitu. Lah aku mau beli apa? Ya temankan. Baru mau berangkat saja langsung rumah saya itu kan kadang-kadang sebentar paket. Itu sering-sering paket karena toko Sofi ini. Jadi sebentar paket. Lah belum jadi pergi ke ke depannya Ta'awun langsung paket gitu kan. Lah paketnya dibukanya isinya sabun. Padahal tadi mau pergi ke depan Ta'awun mau beli sabun, belum jadi pergi sudah paket, kan gitu. Nah, yang marketnya apa? Yang marketnya bukan dari sini, dari Tangerang sana. Jadi anak saya yang di Tangerang pakai gini-gini Shopee langsung paket, kan gitu. Nah, jadi maksud saya begini, orang-orang bertakwa seperti antum, antuna, ya saya juga ikut-ikut lah. Itu rezekinya serba min haitsu la yahtasib gitu. Harus itu. Kalau enggak berarti enggak bertakwa, kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuq min haitsu. Lah kalau antum kuliah kok sulit-sulit terus, wah itu tanda tanya itu, jangan-jangan sholatnya enggak beres kan. Yang nulis-nulis bahkan enggak rampung-rampung, itu jangan tanda tanya juga, itu jangan-jangan sabarnya kurang memenuhi syarat kan gitu. Loh, kan orang yang bertakwa itu kan serba min haitsu la yahtasib. Itu orang yang bertakwa gitu. Apalagi Nabi kan gitu, sangat-sangat bertakwa. Nah, anak buah Nabi Musa mengatakan innala mudrakun, kita semuanya ketangkap kabeh kan, ketangkap. Nah, kata Nabi Musa, kalah, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang bersama saya kan Allah mesti tunjukkan jalan. Nah, langsung dipendung saja tuh lautan terbelah. Nah, antum mengulangi enggak akan bisa. Okay.
Ini cerita. Jadi cerita bukan kejar mengejar, orang soleh dikejar, yang mengejar mati. Jadi memang orang soleh itu kalau soleh betulan itu wah masya Allah. Orang soleh kalau soleh betulan itu membuat orang kualat. Kalau soleh betulan, ya kan Nabi Musa dikejar-kejar, yang musuh mengejar-ngejar, yang dikejar selamat, yang ngejar mati kan gimana? Tidak masuk akal kan? Mestinya yang mati yang ngejar kan gitu. Nah, itu dedoyonya orang soleh, adidayanya orang soleh. Oke. Nah kemudian kembali. Jadi ayat ini cerita bahwa orang soleh dulu Allah akan memberikan keselamatan bagi orang soleh, pengikut Nabi Musa. Kemudian wanaj'alahum a'immatan, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mati, maka Nabi Musa dan teman-temannya menjadi a'imah, imam-imam, menjadi panutan di Mesir. Yang tadinya orang terlantar terbalik jadi panutan. Kalau kesolehan kita ini meningkat, maka kita yang tadinya bagian proyek persekusi nanti akan menjadi panutan umat kan gitu. Kalau sama juga Rasulullah dan para sahabat yang tadinya dikuyo-kuyo, disingkang-singkang, pokoknya dianiaya, dibilang majnun, nanti ketika sudah berhijrah ke Madinah, sejarah berbalik akan menjadi panutan. Nah, jadi ini proses untuk wanaj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka menjadi pemilik aset di Mesir. Setelah jadi pemimpin, jadi pemilik aset. Kemudian yang ayat ke-6-nya wa numakkina lahum fil ardi, kemudian eksis di muka bumi. Nah, ini visi perjuangan. Untuk kita ini eksis dengan Islamnya, pertama ambil proses kepemimpinan, lama-lama miliki aset, lama-lama mau makan kan gitu. Lah kalau nanti ya Allah, masya Allah hebat memang Quran itu. Kalau nanti sudah memiliki kursi kepemimpinan, kalau asetnya disewakan ke orang asing kan tidak mau makan, tidak stabil kan. Jadi untuk eksis negeri itu 3. Yang pertama adalah dipegang kepemimpinan. Yang kedua dipegang aset, baru tamkin, baru mau makan. Ini ayat cerita. Tapi ketika ayat ini turun, ini panduan. Panduan apa? Dulu orang-orang soleh pengikut Nabi Musa, lama-lama menang kan gitu. Orang lemah soleh. Nah, ketika ayat ini turun, yang lemah dan soleh itu para sahabat. Nah, ini kan makiyah. Berarti suatu masa para sahabat itu akan menjadi pemimpin, akan memilih aset di muka bumi, terus akan eksis di muka bumi. Nah, sejarah sudah membuktikan. Nah, tapi ketika ayat ini turun, baru ada sejarah, belum ada lakonnya. Nah, ternyata dalam sejarah ini lakon baiknya Nabi Musa dan pengikutnya, lakon buruknya siapa? Fir'aun, kemudian Haman, dan kemudian tentaranya. Wah, di dalam lakon buruk itu ada lakon baik, Imro'atu Fir'aun, Asia, kan gitu. Nah, itu. Tapi ketika ayat itu turun, nah para sahabat yang harus menjadi lakon. Nah, lakonnya semua sahabat yang kita hafal itu umumnya pelaku sejarah dalam dongeng, jangan dongeng pesenetron tidak tahu. Asal lakon pada waktunya menang kan ini. Meskipun diinjak-injak nanti lakon itu pada waktunya menang. Dulu misalnya Ammar bin Yasir diinjak-injaknya, nanti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab nanti gubernur kan gitu. Sekarang antum tidak punya nama, nanti udah menang kan gubernur kan ini. Bu gubernur, bu wali kota, dan selanjutnya. Setelah ada proses islamisasi otomatis. Nah, dua-duanya ini kemudian bagi kita, ketika ayat ini turun, yang tertindas adalah para sahabat. Ketika ayat ini kita baca, yang tertindas ya kita sendiri kan? Ketika ayat ini kita baca, yang mustad'afin, nahnu mustad'afin, yang tertindas sekarang kita. Yang dominan sekuler, liberal. Tapi di depan kita ada 3 cerita.
Tiga cerita apa? Cerita orang-orang soleh pengikut Nabi Musa menang, nah, gitu. Cerita orang soleh pengikut Rasulullah menang. Nah, cerita apa depan kita? Apa namanya? Cerita pedagang di Nusantara lama-lama muncul lama-lama muncul para wali, lama-lama muncul para sultan, kan menang. Nah, kan gitu. Nah, baru sekarang yang kita ini yang bagian belum menang-menang. Nah, gitu. Oke. Kemudian mukadimah yang ketiga, surah Asy-Syura ternyata juga apa namanya makiyah juga. Surah Asy-Syura ayat 13. Surah Asy-Syura ayat 13. Asy-Syura itu surat berapa kan? Surah Asy-Syura ayat kam? Surat kam? 42. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih mukadimah berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan apa namanya kepemimpinan. Bahwa Asy-Syura ayat 13 akhir. Nah, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Masyaallah. Saya kalau membaca ayat sekarang sudah banyak bahagia. Dulu juga bahagia. Nah, karena imam-imam kita di Pondok Selatan yang apa namanya imam maghrib menurut saya sudah bagus-bagus. Kalau bagus-bagus. Kita ini di Pondok Nur itu ada apa namanya turun temurun membaca Qur'annya masih kesulitan. Terutama misalnya membaca ikhwa hakiki itu kan bisa panjang dua harokat minimal. Tapi kalau kita kan satu harkat. Kemudian kita pula sering-sering sampai sekarang kalau sudah apalagi udah berumur tua kayak saya ini membaca Qur'annya kadang-kadang susah dirubah. Apa namanya kalau membaca qalqalah itu misalnya walaqad katabna, tapi kalau dibaca ala Pondok Upi dulu bukan gitu bacanya, walaqad katabna gitu. Dalnya tidak nampak, baknya tidak nampak. Yang dinampakkan kalau qalqalah kubro saja baru nampak, tapi sugronya tidak nampak. Tapi kalau didengar di murotal itu biasanya qalqalah itu di kubro yang nampak, apa namanya sugro yang nampak, yang namanya ikhfa hakiki biasanya minimal panjangnya 2 harokat minimal itu. Yang namanya membaca gunah apa minimal juga 2 harokat, yang namanya membaca idgham bi gunah juga minimal 2 harokat. Nah, selanjutnya umumnya gitu. Dulu kita yang kita tahu yang panjang hanya yang baca lama-lama hanya mat saja, selain itu tidak panjang. Ternyata tidak begitu. Nah, kita tapi sekarang ustaz apa namanya umumnya bacanya bagus-bagus insyaallah, lebih bagus daripada yang tua-tua. Ini yang tua-tua mau mengejar yang muda-muda dalam bab membaca Al-Qur'an. Nah, kalau bab ibadah yang muda ngajar yang tua lah, misalnya kan gitu. Misalnya mungkin wallahu a'lam bishawab. Kembali. Jadi syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini yang terakhir. Ini surah makiyah. Apa namanya? Tugas nabi-nabi itu adalah an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Ya Allah ya Rabbi ya Allah. Ini surah Asy-Syura makiyah. Pelaksananya Madinah. Ayat pada dagi kota ini. Ya, an aqimuddina wa la tatafarraqu. Jadi apa namanya tentang kepemimpinan tiga-tiganya surah makiyah. Yang pertama tadi kita angkat surah apa tadi? Surah apa tadi? Ustaz? Al-Anbiya 105, kemudian Al-Qasasiyat 56, kemudian yang ini apa namanya apa nih? Apa ini Ustaz? Asy-Syura ayat 13. Nah, an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Nah, ini saya memaknainya dengan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian dicek betul-betul wafat. Ketika sudah wafat, baru diberitahu kepada kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ala dua makna. Apa namanya? Yang pertama, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ini kata-kata Abu Bakar As-Siddiq di depan para sahabat yang sedang gelisah karena mendengarkan informasi Rasulullah wafat. Maka dua apa namanya statement yang disampaikan diantaranya
Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati. Nah, kemudian statement yang kedua, ala inna Muhammadan qad mata. Ini berkaitan dengan ayat ini. Ala inna Muhammadan qad mata wala budda li hadzal din man yaqumu bihi. Ini kursi kepemimpinan. Muhammad sudah wafat dan Islam ini harus ada orang yang menegakkannya. Artinya harus ada orang yang memimpin menegakkannya. Terakhir ini sudah background makiyah. Nah, kemudian Rasulullah, ringkasnya Rasulullah berhijrah, kemudian diproseslah kepemimpinan. Akhirnya sudahlah tegak kepemimpinan di Madinah, tapi teritorialnya masih sekitar Madinah, belum sampai ke Makkah. Kira-kira tahun ketiga Hijriah, masa-masa perang Uhud, turunlah surah ini tidak otomatis tepat konteksnya. Turunlah di antaranya surah Ali Imran ayat 110. Konteksnya perang Uhud berarti sekitar tahun ketiga Hijriah ketika kepemimpinan Islam sudah tegak di Makkah. Maka turun ayat di antaranya kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang perlu dicermati, ayat ini turun bukan ketika para sahabat dan Rasulullah masih di fase Darul Arqam belajar enggak gitu. Ayat ini turun bukan ketika Rasulullah baru berhijrah ke Madinah, sudah menata Madinah baru turun kuntum khairu ummatin. Anda ini komunitas yang paling bagus di muka bumi. Seumpama muka bumi itu tidak ada orang muslim, seumpama tidak betul nih. Seumpama di Jakarta Raya ini tidak ada orang muslim, tidak ada orang soleh dan soleha, kecuali yang ada di ruang ini. Nah, gitu kan. Maka ini orang terbaik di muka bumi kan ini. Nah, waktu itu belum ada masyarakat muslim di Jagat Raya, adanya di Madinah masyarakat muslim, tapi penduduknya heterogen, tapi yang dominan kaum muslimin. Yang dominan adalah Rasulullah dengan bantuan dengan izin Allah, Muhajirin dan Ansor. Di antara warganya ada 3 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah dan selanjutnya. Nah, di kala itu yang dominan kaum muslimin. Ketika kondisi semacam itulah turun kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat di muka bumi, memimpin komunitas Madinah yang nanti akan menyebar menjadi rahmatan lil alamin berikutnya. Nah, terakhir baru bab langsung kalau ini berkaitan dengan kepemimpinan tapi tersiratnya. Yang tersurat langsung berkaitan dengan kepemimpinan kiranya turun sekitar tahun ke-5 Hijriah. Ini tahun ketiga Hijriah, tahun ke-5 Hijriah, yaitu surah An-Nur. Surah An-Nur diantaranya bercerita tentang hadisatul ifki, perang Bani Mustalik, yang itu kira-kira tahun ke-5 kenabian. Maka berarti surat An-Nur itu konteksnya adalah sekitar tahun ke-5 tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian, Allahu Akbar. Ya Allah, Masya Allah. Tahun ke-5 kenabian berkaitan dengan perang Ahzab. Perang Ahzab, ketika perang Ahzab itu sudah tidak ada Bani Qainuqa, sudah tidak ada, Bani Nadir tidak ada, tinggal yang mengganggu Bani Quraidah setelah Ahzab. Nah, kemudian akhirnya karena Bani Quraidah bersepakat dengan orang Quraisy, akhirnya dihukum. Nah, ibarat ayat ini turun, ayat ini turun, Madinah sudah dalam kendali kaum muslimin, Yahudinya ibarat sudah habis, tapi orang munafikinya tidak habis. Nah, di masa itulah turun ayat di antaranya ini, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Langsung konteksnya
bukan bercerita tentang Fir'aun, tapi langsung konteksnya langsung bercerita kepada orang yang di hadapan kaum muslimin, yaitu Allah telah menjanjikan kepada kaum muslimin kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang sudah memproses kepemimpinan di Madinah, la yastakhlifannahum fil ardi, akan dijadikan pemimpin di muka bumi, yang tadi otoritasnya baru sampai di Makkah, Madinah. Nanti proses kemudian sampai ke Makkah, sampai kepada dunia Islam. Nah, ini sebagai mukadimah bahwa kursi kepemimpinan itu sebenarnya dalam ayat-ayat ya dijanjikan kepada orang-orang soleh, dan sejarah Islam sudah membuktikan akan hal itu. Maka nanti ketika kita mengkaji tentang Al-Wajiz fi Fiqhil Khilafah, ringkasan tentang kepemimpinan Islam, maka semestinya orang Islam itu ketika menjadi pemimpin dalam level manapun juga harus membawa keislamannya gitu. Jadi kadang-kadang orang soleh tapi menjadi ketua RT, kesolehannya tidak di bawah, Islamnya tidak di bawah. Orang-orang soleh muslim ketika menjadi pemimpin perusahaan, keislamannya tidak di bawah. Orang muslim ketika menjadi gubernur, Islamnya tidak di bawah. Padahal orang muslim itu menjadi apapun juga dia harus membawa Islamnya. Demikian sebagai pengantar untuk mengaji Al-Wajiz fi Fiqhil Khilafah. Insyaallah masa-masa berikutnya dengan izin Allah kita sambung lagi. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.